Tidak perlu waktu lama untuk tiba di rumah sakit. Baby Kimora kini sedang menunggu antrian periksa di depan ruangan Dr. Cecil. Waktu pengecekan suhu tubuh tadi, panas Kimora turun menjadi 38, jadi Ehsan merasa tidak perlu panik. Meskipun sebenarnya yang terlihat sangat panik adalah Liora. Duduklah dulu. Jangan mondar-mandir seperti itu. Liora akhirnya duduk di hadapan Ehsan. Ehsan baru menatap penampilan Liora sekarang. Wanita ini masih memakai sandal kamar dan juga piyama. Mungkin karena terlalu panik, dia jadi tidak memikirkan dirinya sendiri. Aku keluar sebentar. Apa mau menitip sesuatu? Liora menggelengkan kepalanya. Ehsan akhirnya pergi meninggalkan Liora sendirian. Liora mendengus kesal. Oalah, dasar bapak gemblung. Ngerti anaknya Lara, malah ditinggal-tinggal. Sabar Yonduk Caayu, batin Liora. Oalah, dasar bapak gila. Tahu anaknya sakit malah ditinggal-tinggal. Sabar, ya anak cantik. Tak lama, ruang Dr. Cecil terbuka. Nama Kimora dipanggil ke dalam. Liora sempat menoleh resah. Namun, sepertinya Ehsan masih lama. Liora akhirnya memutuskan masuk sendiri. Loh, kenapa ini Kimora? Enggak tahu, dok. Pagi tadi mendadak demam. Sudah dicek tadi suhunya? Tanya Dr. Cecil sambil mengambil termometer di atas mejanya. Tadi sampai sini 38 derajat, dok, jawab Liora. Dr. Cecil kembali mengecek suhu tubuh bayi cantik itu. Asinya gimana? Mau, dok. Selama demam masih terhidrasi dengan baik, saya rasa tidak apa-apa. Kamu jangan mudah cemas begitu. Bayi itu biasa masih rentan dengan udara luar. Jadi usahakan selalu jaga kebersihan kamarnya, kalau dari luar ganti bajunya. Dilap-lap tubuhnya. Merawat bayi itu gampang-gampang susah, Liora. Kalau kita terlalu harus apa-apa serba bersih, harus higienis, bayi akan mudah kena sakit, tapi enggak boleh jorok juga. Pokoknya disesuaikan saja. Bayi seumuran Kimora ini memang masih penyesuaian. Demam itu wajar. Kalau sampai kejang itu tidak wajar. Selama demam terus susul, beri ASI. Bajunya diusahakan jangan tebal-tebal. Jangan dibungkus selimut biar panasnya keluar. Kalau berkeringat, lap saja dengan handuk. Jadi, dokter, berarti ini tidak perlu diberi obat. Ini saya beri obat tetes penurun panas dari sini. Nanti kalau di rumah saya bawakan untuk berjaga-jaga. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa, sudah jadi tugas saya. Oh, ya, ngomong-ngomong papanya mana kok enggak kelihatan? Enggak tahu, dokter. Orang kaya itu suka aneh-aneh, jawab Liora, dari nada bicaranya sepertinya ia masih kesal. Setelah keluar dari ruang dokter, Liora ke apotik untuk menebus obat Kimora. Sejak tadi dirinya terus mengedarkan pandangan. Kemana sebenarnya papanya Kimora pergi? Saat nama Kimora disebut, Liora segera beranjak. Ini nota tagihannya tolong dilunasi dulu. Nanti setelah itu dibawa kemari lagi, ya, Bu untuk pengambilan obat. Oh, iya, sus. Liora hendak ke loket administrasi yang berada di depan lorong IGD, tapi tiba-tiba Ehsan berdiri di depannya sambil memasang senyum aneh. Maaf ya, Li, sini biar aku yang bayar. Kamu duduk aja di situ. Liora tidak menjawab, tapi langsung menyerahkan nota tagihannya pada Ehsan dan lalu Liora duduk tanpa bicara apa-apa. Setelah menyelesaikan administrasi dan membawa notanya ke tempat penebusan obat, Ehsan segera menghampiri Liora. Ayo. Liora langsung bangkit dan berjalan mendahului tuannya. Rasanya masih kesal saja. Ada seorang ayah yang tidak peduli anaknya. Ehsan tersenyum tipis melihat kekesalan di raut wajah Liora. Andai wanita ini tahu apa yang tadi barusan ia lakukan. Ehsan adalah orang yang paling tidak bisa menahan sakit perut. Dia takut kelepasan, jadinya dia beralasan keluar. Padahal tempat yang sedari tadi menahannya adalah toilet.
Di dalam mobil, Liora masih saja tampak kesal. Dia terus memusatkan perhatiannya pada Kimura dan jalanan yang dia lewati. "Li, kamu marah sama aku. Apa hak saya marah pada Anda? Tapi kok dari tadi wajahnya kesal begitu?" "Saya hanya sedang memikirkan Kimura, saya harap setelah ini dia tidak panas lagi." "Oh, ya. Tadi kata dokter apa?" tanya Ehsan. Dia tak mau melanjutkan pembicaraan yang membuat ibu susu Kimura itu tidak nyaman. Kata dokter Cecil, meski sedang panas tapi masih mau nyusu enggak apa-apa. "Oh, syukurlah." Setelah itu tidak ada lagi pembicaraan apa-apa di antara keduanya. Mobil mulai memasuki komplek. Saat gerbang rumah Ehsan terbuka, ada mobil asing terparkir di halamannya. "Mobil siapa, sih?" dengus Ehsan kesal. Ehsan turun terlebih dulu, dia lalu membukakan pintu untuk Liora. Pak Muhsin, penjaga gerbang, tampak keheranan dengan tingkah tuannya itu. "Pak Mu, tamunya siapa?" tanya Ehsan. Enggak tahu dan, cowok cakep dandannya kayak Aden, tapi bapak enggak pernah lihat dia ke sini." Ehsan yang penasaran langsung mengikuti Liora masuk. Akan tetapi, Ehsan langsung dibuat panas oleh pemandangan yang ada di dalam rumah. Liora masih dalam posisi menggendong Kimura didekati oleh Brian. Pria itu menunduk mencium Kimura yang ada dalam dekapan Liora. "Kamu suka anak-anak ya, Bri?" tanya Kinar. "Suka banget, Tante. Anaknya dia aja kalau aku ke London pasti enggak mau lepas dari aku." "Siapa yang kasih izin lo cium anak gue?" "Apa sih, San? Perkara gini aja diributin. Jangan buat mama malu," kata Kinar tegas. "Udah, enggak apa-apa, Tan. Jangan marah-marah nanti wajahnya cepat keriput," kata Brian menenangkan Mama Ehsan. "Enggak bisa gitu, Bri. Ini anak sekali-kali emang perlu ditegur. Biar dia bisa menghargai tamu." "Enggak apa-apa, Tan. Aku tadi mampir kemari emang cuma mau ketemu Liora aja, terus sekalian ngasih titipannya Mama, sama juga sekalian tanya kenapa kemarin chat aku enggak dibales dan karena aku udah lakuin semuanya aku mau pamit aja," ujar Brian. Sikap pria itu sangat lembut sekali, ini bertolak belakang dengan Ehsan yang keras dan pencemburu. "Li, aku balik ya, jangan lupa chatnya dibalas. Nanti kalau titipan Mama udah dipakai kamu foto ya, biar Mama bisa lihat." Liora hanya membalas rentetan pesan Brian dengan anggukan kepala. Setelah berpamitan pada Liora dan Kinar, Brian melenggang begitu saja tanpa menggubris keberadaan Ehsan. Liora sekilas melirik Ehsan. Dia lalu juga berpamitan pada Kinar untuk ke atas. Liora menenteng paperbak besar pemberian inayah yang dititipkan pada Brian tadi. Kinar juga ikut bangkit dari duduknya. Dia mengabaikan putranya begitu saja. Ehsan menggaruk tengkuknya. Kenapa semuanya jadi mendiamkan dirinya? "Mah, kemana?" "Ke kamar, Mama lagi males lihat muka kamu. Baru kali ini Mama dibuat malu sama ulah kamu." "Ya karena dia enggak sopan, Mah." Dia cium Kimura di depan dada Liora. "Iho. Kamu aja otaknya yang mesum, pikirannya enggak jauh dari sana. Jangan samakan Brian sama kamu," ujar Kinar kesal. Ehsan mengusap wajahnya kasar. "Baiklah, hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah meminta maaf pada Liora. Mamanya saat ini sedang tidak mungkin diajak bicara karena suasana hatinya yang sedang hancur." Maka Ehsan putuskan untuk naik dan bicara pada Liora. Ehsan kini mengetuk pintu kamar putrinya, tapi sampai lama sekali tidak ada sahutan. Karena penasaran, Ehsan membuka pintu perlahan dan melongok ke dalam. Liora sedang tertidur di sofa sambil menggendong Kimura. Pria itu berdiri setengah merunduk menghadap Liora, ia sejenak menyentuh kening Kimura yang sudah mulai menurun suhunya. "Kasihan, pasti capek," gumam Ehsan. Di saat yang sama, Liora membuka matanya. Netra keduanya langsung berbenturan. Ehsan menyunggingkan senyumnya. "Kalau capek, tidur di kasur.
Kimura biar tidur di dalam boxnya. Lagi pula demamnya juga sudah turun. Tadinya saya mau taruh dia di box, tapi tadi nangis. Kayak enggak mau dilepas. Mungkin dia merasa kamu bakalan ninggalin dia sebentar lagi, kata Ehsan. Liora hanya diam tak menyahuti. Li, apa tidak bisa kamu tetap di sini? Merawat Kimura, aku minta maaf jika selama ini aku terlalu kasar dan ikut campur dengan urusanmu. Aku hanya ingin kamu terhindar dari kejadian yang sama yang pernah menimpamu, ujar Ehsan tulus. Ya, saya sudah memaafkan Anda, Tuan, tapi saya. Kumohon, demi Kimura, Li. Aku akan naikkan gajimu. Saya memang tidak jadi keluar. Jadi terima kasih Tuan mau menaikkan gaji saya, ujar Liora sambil tersenyum. Ehsan mengerjap tak menyangka akan mendapatkan senyum mahal itu. Senyum Liora benar-benar bisa merusak kerja otaknya. Bisakah Anda bergeser? Saya harus meletakkan Kimura. Ehsan tergagap. Dia seketika menggeser tubuhnya. Liora benar-benar merasa lucu dengan sikap majikannya yang salah tingkah. Liora perlahan meletakkan Kimura ke dalam box, setelah itu dia pun bergegas pergi ke kamar mandi karena mau pipis. Ehsan duduk di tepi ranjang, ia menatap sekeliling kamar Kimura, Ehsan benar-benar dibuat terpana. Liora sungguh wanita yang rapi. Saat Liora keluar dari kamar mandi, dia sedikit terkejut mendapati majikannya masih berada di kamar itu. Tuan, apa ada hal yang lain yang ingin Anda bicarakan? Li, duduklah dulu, aku mau bicara serius denganmu. Liora pun akhirnya duduk di depan Ehsan, di kursi bundar di depan meja rias. Apa kamu mau mengatakan sesuatu, misalnya mengenai sikapku, apa ada yang perlu dirubah? Atau mengenai hal yang lainnya. Katakan saja. Aku ingin mendengar pendapatmu mengenaiku. Apa pendapatku penting? Ya, aku ingin mendengar masukan darimu. Apa Anda yakin? Tanya Liora memastikan. Ya tentu saja, jawab Ehsan penuh keyakinan. Liora mengangguk sekilas lalu dia tampak menarik napas sesaat. Anda itu terlalu kaku, datar dan temperamen Anda begitu buruk. Anda mudah sekali mengucapkan kata yang tanpa Anda sadari Anda menyakiti perasaan lawan bicara Anda. Anda juga selalu bertindak semaunya, kata Liora. Jika bisa diibaratkan, saat ini hati Ehsan sedang dihujam anak panah tak kasat mata. Wajahnya ternganga tak menyangka jika kata-kata itu yang akan keluar dari mulut Liora. Liora menatap Ehsan untuk melihat respon pria itu, tapi melihat Ehsan diam seperti itu, malah membuat Liora merasa bersalah. Itu hanya menurut saya. Anda tidak perlu berubah jadi apapun. Cukup jadi diri Anda sendiri saja, sambung Liora. Bagaimana bisa kamu mengatakan semua itu dan lalu memintaku tetap menjadi diriku sendiri? Aku tampak begitu buruk di hadapanmu dan kamu mau aku tetap menjadi diriku sendiri. Tatapan mata Ehsan dan Liora saling bertaut dalam. Tak lama Liora tertawa. Kenapa Anda jadi tidak percaya diri seperti ini, Tuan? Anda cukup jadi diri sendiri dan merubah sedikit temperamen Anda itu. Jangan terlalu kaku. Saya hanya bercanda saja. Lupakan ucapan saya tadi, kata Liora masih dengan tawanya. Ehsan tanpa berkedip terus menatap Liora lekat. Tidak, aku akan berubah. Kamu lihat saja dan ingatkan aku jika aku mulai marah-marah lagi. Tuan, seseorang akan berubah jika hatinya memiliki keyakinan dan keinginan. Jangan berpatok pada ucapan saya. Liora, apa kamu pernah jatuh cinta? Tanya Ehsan. Liora kembali menatap Ehsan dan lalu menggeleng. Jatuh cinta itu buang-buang waktu. Saya hanya orang miskin. Hidup saya hanya berorientasi pada kesejahteraan hidup saya ke depan. Saya bahkan tidak ingat pernah melirik laki-laki yang lewat di depan saya. Apa kamu tidak mau merasakannya? Tanya Ehsan penasaran. Liora hanya menjawab dengan gelengan kepala. Saya tidak mau sakit hati.
Lalu apa artinya Brian untukmu, teman pertama saya? Sejak kecil saya tidak pernah punya teman, baik itu di rumah maupun di sekolah. Itu karena kondisi ekonomi keluarga saya. Pulang sekolah saya membantu nenek mengantar makan siang untuk kakek. Lalu saya akan menemani kakek berkebun di tempat orang. Pulangnya saya bantu nenek. Nenek bekerja sebagai buruh setrika. Tidak ada waktu untuk bermain. Begitupun di sekolah. Saya dijauhi karena saya miskin, tapi saya benar-benar tidak peduli. Bagi saya tidak apa-apa saya sendiri, itu justru lebih tenang dan menyenangkan, tutur Liora. Lalu kenapa sekarang kamu memutuskan berteman dengan Brian? Karena dia tidak membedakan status di antara kami. Bisa jadi itu hanya modus dia saja. Saya bisa tahu mana yang tulus dan mana yang modus. Lalu bagaimana dengan saya? Memangnya Anda kenapa? Apa hubungan kita? Tanya Ehsan. Mendadak debaran jantungnya bermaraton menunggu jawaban Liora. Anda majikan saya dan saya ibu susu Kimora, jawab Liora polos. Bahu Ehsan yang semula tegak langsung melorot. Apa tidak bisa lebih daripada itu? Tanya Ehsan lirih. Hubungan seperti apa yang Anda inginkan? Tanya Liora. Namun, di saat paling krusial itu tiba-tiba Kimora menangis. Liora langsung bangkit dan mengangkat Kimora ke dalam dekapannya. Anak cantik sudah bangun. Syukurlah udah enggak demam lagi, ya. Liora duduk sambil terus mendekap Kimora. Dia menarik kain penutup dan mulai memakainya. Liora sekilas menatap Ehsan dan lalu bertanya, apa Anda mau tetap di sini? Saya mau menyusui Kimora. Abaikan saja aku masih perlu sebuah jawaban darimu. Jawaban apa? Tanya Liora, ia lupa jika tadi masih berbicara serius dengan majikannya. Ya mengenai hubungan kita. Tuan maunya hubungan yang seperti apa? Bisakah aku mengenalmu lebih dekat? Silakan saja, tapi sekarang saya mohon Anda keluar. Kimora sudah mau menangis. Ehsan tersenyum senang, ia lantas keluar dari kamar Kimora dengan perasaan yang lebih ringan. Ehsan turun ke bawah, dia terus bersiul dan masuk ke dapur. Bo, aku lapar. Ada makanan apa? Sebentar saya siapkan dulu, ya, Den. Mbok merasa aneh dengan senyuman Ehsan. Rasanya sudah lama Mbok tidak melihat senyum itu. Saat memikirkan hal itu, tiba-tiba Mbok menutup mulut dengan mata melebar. Apa jangan-jangan anak majikannya itu sedang jatuh cinta?